Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto H-1 menjelang laga big match besok antara Arema FC menghadapi Persib Bandung gitu ya, yang digelar di Stadion Kanjuruhan, stadion yang pernah menorehkan sejarah agak kelam gitu ya, yang mana sampai dengan saat ini kehadiran penonton memang dibatasi akibat kejadian itu gitu ya. Jadi besok pukul setengah 4 sudah kick off atau 15.30 WIB untuk kick off-nya teman-teman. Nah ini bukan hanya ditunggu-tunggu pertandingan kick off-nya saja, tapi di luar lapangan memang sudah ramai sekali, yang mana sampai dengan manajemen Persib Bandung sudah menghimbau jangan datang ke sana, kecuali ya memang ada hal yang tidak merugikan mungkin gitu ya. Tapi ya selama regulasi diterapkan ini memang sedikit saja melakukan kesalahan pasti sudah akan menerima sanksi gitu ya, baik tim tuan rumah maupun tim tamu di manajemennya. Jadi bukan individu, bukan perseorangannya yang memang melakukan kesalahan. Nah itu dendanya dilimpahkan kepada manajemen klub tersebut teman-teman. Nah walaupun ada yang sudah menyebar lah atau sudah beredar luas, beberapa teman-teman dari Bobotoh ini sudah memang ada di Kota Malang saat ini atau yang sedang menuju on the way ke Kota Malang, karena mau tidak mau ya ini juga menjadi concern dari semua pihak teman-teman. Manajemen Persib pun hanya bisa menghimbau, bukan melarang gitu ya. Ya walaupun melarang secara bagaimanapun tetap susah, karena kan Bobotoh ada dimanapun gitu ya. Jadi yang dilarang dari kota Bandung, yang datang dari kota lainnya gitu teman-teman. Jadi ya saat ini sudah ada manajemen atau supporter dari Aremania ini yang memang sudah menampung dari teman-teman Bobotoh yang sudah datang ke sana katanya. Itu mah sekali lagi yang sudah mah ya gimana lagi gitu ya, jaga keselamatan, jaga keamanan, dan jaga harga diri Persib Bandung juga. Jadi jangan sampai merugikan dengan mengeluarkan denda nantinya dari Komdis PSSI. Bagaimana caranya ya, ini juga walaupun ada peraturan yang memang tidak boleh ada supporter tim tamu di dalam stadion, ada beberapa titik lemah yang masih bisa dimanfaatkan. Di antaranya itu tidak memakai atribut tim tamu, tidak membawa bendera, tidak membawa banner dan lain sebagainya. Pokoknya mah ya datang sebagai penonton biasa saja gitu ya. Tapi ya sepertinya kalau melawan Arema besok mah rada-rada susah gitu untuk membedakannya. Jadi Komdis juga pasti melihat itu teman-teman. Tapi ya sudahlah, itu mah ya kumaha lagi intinya mah gitu ya. Lah yang kedua teman-teman, ini juga ada kabar baik buat Bobotoh yang dari kemarin menanyakan kayaknya Persib Bandung perlu seorang pelatih striker gitu ya. Pelatih striker ini kan bisa bermacam-macam, bisa siapapun juga, tapi yang jelas yang sering banyak disebut namanya kembali ke Goran Paulik teman-teman. Nah Goran Paulik ini apakah bisa kembali ke Persib atau tidak? Ternyata sudah buka suara sendiri teman-teman. Goran Paulik sudah buka suara bahwa dia siap kembali ke Persib Bandung asalkan, nah ini benang merahnya teman-teman, asalkan pihak dari Persib Bandung yang menghubunginya. Nah ini ada dua multi tafsir ini, ada dua tafsir yang berbeda dengan pernyataan Goran Paulik. Goran Paulik mengatakan saya siap kembali ke Persib asalkan ya pihak Persib menghubungi saya. Nah pihak Persib ini pihak Persib manajemen atau pihak Persib dari Bojan Hodak, dari tim pelatih. Kalau Bojan Hodak
meminta gitu ya. Oke, misalkan nanya dulu ke Goran, mau nggak balik ke Persib? Mau, kalau kata Goran mungkin gitu ya. Nah, Bojan ngomong ke manajemen, kita rekrut lagi aja Goran Paulik. Nah, pasti manajemen langsung gercep. Kecuali ya manajemennya oke, Bojannya nggak mau, salah satu itu, atau Bojannya mau, manajemennya nggak mau. Nah, ini ada dua hal yang multi tafsir, kecuali kalau memang kemarin Goran Paulik bilangnya begini, saya mau kembali ke Persib ya kalau diajak Bojan Hodak. Nah, itu berarti kan dari Bojannya yang harus ngajak. Kalau ini kan dia bilangnya dari Persibnya yang harus telepon saya kalau memang menginginkan saya kembali. Nah, waktu itu pun ketika Goran Paulik hanya 1 musim gitu ya dengan Persib Bandung, lalu memutuskan keluar, bukan karena hal yang bagaimana gitu ya. Menurut dia ya hanya masalah keluarga saja. Jadi karena dia sudah usia segitu juga, ya keluarganya juga pengen lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia gitu ya. Jadi dia pulang ke negaranya. Jadi ingin dekat dengan keluarga alasannya. Nah, di balik itu juga masih mungkin banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya gitu ya. Pada saat itu juga Stefano Beltrame keluar, alasannya keluarga, ternyata gabung dengan klub seri C atau seri apa gitu ya di Italia, saya lupa. Nah, ini yang mana banyak pemain keluar tuh masalah keluarga, apakah benar atau tidak. Nah, ini yang memang ya sudah gitu ya, kalau mudah-mudahan benar apa yang diucapkan, jadi masalah keluarga saja sehingga tidak meninggalkan kesan buruk di manajemen Persib. Biasanya teman-teman, manajemen Persib itu agak sedikit sensitif dengan hal-hal yang memang kalau agak sedikit berbohong gitu ya. Nah, ini langsung eta masih gana udah di ban mual ka Persib deh. Tapi kalau menilik pernyataan dari dari Goran Paulik yang mana saya bersedia kembali ke Persib Bandung asal manajemen Persib yang menghubungi saya, berarti kan memang tidak ada hal yang mengenai penolakan kenaikan gaji waktu itu kan untuk isunya dan lain sebagainya. Jadi ya baik-baik saja sepertinya hubungannya, tinggal ini mah Bojan Hodak mau tidak gitu ya punya pelatih striker kembali, dan manajemen Persib Bandung juga berani tidak menyediakan budget untuk seorang asisten pelatih lagi. Nah, itu saja teman-teman mungkin yang kabar baiknya gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa ya, kalau melihat sekarang kemungkinan besar bisa gitu seharusnya, karena kan asisten pelatih itu tidak lebih punten-punten gitu ya, tidak lebih mahal daripada seorang pemain. Jadi kalau menilik dari budget, saya pikir manajemen Persib bisa, dan Bojan Hodak juga sebetulnya ya bisa juga mendatangkan tanpa mengesampingkan Igor Tolik yang ada sekarang gitu ya. Makanya ya mungkin Bojan juga memperhatikan itu, sudah ada Igor ya buat apa ada yang lain gitu ya. Tapi kalaupun memang mau spesialisnya masing-masing, Igor lini belakang gitu ya, lalu Goran Paulik lini depan untuk diasah. Nah, ini juga tidak masalah. Jadi kita tunggu saja update selanjutnya bagaimana. Tapi yang jelas update H1 menjelang laga besok, Bojan Hodak sudah mempersiapkan pemain yang betul siap katanya. Jadi saya akan menurunkan pemain yang fit, pemain yang siap, pemain yang tidak punya cedera katanya, dan pemain yang tidak sedang kelelahan. Nah, ini besok yang akan diturunkan. Jadi kalau pemain yang ada cedera, pemain yang lagi capek, pemain yang tidak fit tidak akan dimainkan, teman-teman. Makanya kemungkinan besok ada beberapa pemain baru yang akan debut gitu ya, terutama pemain lokal, teman-teman. Nah, ini ya kalau William sepertinya akan dimainkan, teman-teman, karena melihat dari beberapa postingan dari official Persib juga mengedepankan William, karena cukup elegan ya. Kalau manajemen Persib ini cukup elegan dalam menampilkan tantangan dari bobotoh. Kan dari kemarin William Marsilio ini punya nada negatif gitu ya, walaupun tidak bermain, tapi ada nada-nada negatif dari sebagian bobotoh. Nah, inilah yang coba ditampilkan oleh manajemen Persib Bandung dengan memposting foto William sedang latihan ini itu dan lain sebagainya. Jadi ini ya tidak ada masalah. Jadi ingin menegaskan bahwa William baik-baik saja dan dia siap untuk tampil
untuk Persib gitu ya. Jadi ya kita lihat besok aksinya gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya menambah informasi yang bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman Bobotoh yang dari kemarin nanyain perlu pelatih striker ya. Mudah-mudahan juga bisa terrealisasi lah gitu ya, biar kita juga tambah gacor lagi untuk striker-strikernya. Jadi jangan dibandingkan lagi striker yang ada saat ini dengan yang sudah terdahulu, walaupun mantan striker kita hat-trick gitu ya di klub barunya. Nah ya sudahlah, karena itu sudah masa lalu, kita harus move on kembali teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.